Bicara masalah perlu atau tidak perlu. Saya ingin mengingatkan, atlet itu adalah pilihan. Pilihan gimana? Bagi warga negara, Iya. yang menyuruh Anda jadi atlet siapa? Bakatnya sendiri, Nah, panggilannya. tidak ada yang menyuruh. Iya. Jadi tidak ada harusnya kewajiban siapapun kecuali Anda sendiri untuk melakukannya. Itu pertama. Ini untuk dia berarti ya, Ya, untuk atletnya sendiri. untuk si atletnya. Karena saya ingatkan, atlet itu mohon maaf, saya seperti ini, saya jarang olahraga karena saya tahu betul olahraga itu bikin cepet tua. Kok olahraga cepet tua? Anda ini mulai membolak-balikan fakta. Anda ini teori kedokteran menjelaskan Itu bahwa hanya kedok Pak. ya kedokteran. Oh, Pakai teran dong. Iya. Jangan hanya, ya memang hanya kedok, tapi teran itu. Itu bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan. loh, itu hubungannya apa sama olahraga? Loh emang harus berhubungan? Ya Bapak kalau mau menyangka harus berhubungan. Gak usah. Jadi Pak ya, Ya, Maaf, ya. masih lama Pak. Kenapa? Saya ngantuk Pak mau pulang. nggak bisa Bing, nggak bisa. Nggak bisa. Kira ada adu. Enak aja kamu habis begadang apa? Kamu harus mendengarkan, menyimak ini. Nyimak apaan omongan pada nggak bener. Ini bener dong. Mana sih? Ini tunggu. Bapak juga saya tapi- perhatiin lama-lama nggak bener. Loh, saya justru menyimak perkataannya dia, saya membahas. Tapi calontong yang namanya atlet itu kan harus disupport dong sama Loh, semuanya. Nih. Makanya saya bilang, pertanyaannya Anda mau mensupport atlet semua. Nih Terus yang mensupport pegawai negeri sipil siapa? Pak. Yang mensupport Saya pernah Ada ngeliat dia bagian- nih Pak di balapan nih. Di balapan mana? Dia megang coklat payung. Payungnya Bukan bukan pakai payung, coklat. Bang Komeng. Payungnya bang, Coklat dipayungin. payung emang topeng monyet balapan. Pakai coklat payung. Pak, Lanjut. ini masih lama nggak Pak? Mana kenapa? Saya betah di sini. Ya bagus lah. Lanjut. Nih, olahraga itu bikin orang cepet tua. makanya- Apa itu? Maksudnya saya ingin mengetahui dari mana Anda tahu bahwa kalau misalnya olahraga itu bisa membuat orang menjadi cepat tua. Kalau saya ngasih contoh itu nggak pernah jauh-jauh yang ngomong siapa lah. Ya udah di sini aja Sitius, ngasih contoh. Fortius, Iya. Kemeledus apa tuh. Saya yang tetangga, tadi luar negeri saya ambil contoh tetangga saya. Ini masalah olahraga, saya ambil contoh tetangga saya. Pemain sepak bola, ikut salah satu klub walaupun prestasinya nggak Terlalu sampai bagus. nasional ya. Ya. Tapi di liga daerah dia luar biasa. Umurnya 35 tahun, dia sudah harus pensiun dan dianggap tua sebagai seorang pemain sepak bola. Begitu pensiun karena dianggap tua, Nah. dia buka usaha, kontraktor, dia sukses, disebut pengusaha muda. Jadi yang bikin cepet tua itu olahraga. 35 tahun udah dianggap tua. Jadi pengusaha, 35 tahun masih pengusaha muda. Perhatikan baik-baik. Maksudnya secara usia dia, secara biologis dia itu tidak tua, dia masih muda. Tapi sudah tidak Tetapi ketika produktif. dia jadi pengusaha usia seperti itu, dia itu pengusaha muda. Nah. Iya Pak, benar. Pak. Iya benar nih. Pak. Benar. Yang muda suruh ngomong Pak. Coba kalau menurut Kalau menurut Tasya saya, gimana? perkenalan dulu ya. ya nama Saya dari Aliansi Penduduk Anti Telat dan Lelet. Disingkat Disingkat? jadi Anduk Atlet. oh Di sini yang anak muda, Pak Jarwo nggak usah ikutan nanyanya anak muda, udah mau main ambil mic aja. Yang anak muda nganggep Rio Haryanto keren nggak? Membanggakan nggak? Itu dia, kita aja tuh bangga. Sayang banget dong kalau misalkan prestasinya nggak sampai apa yang kita harapkan karena terbatas dana. Masa Hah, yang harus lebih dibanggakan lagi itu Pak Denny, Marcus Horizon kiper timnas kita Pak Denny. kok kenapa Markus? Seumur hidup dia menjadi kiper belum pernah dibobol sama Lionel Messi sama Ronaldo. Ya emang belum pernah main bareng. Emang kagak ketemu. Bagaimana cara bobolnya? Ntar gue selengkat mobilnya. Terus ya. nah terus apa tadi? Jadi kalau hanya membanggakan saja,
Nah, Tapi kan maksudnya maksudnya biar tetap- jenjang prestasinya bisa terus meningkat, harus disupport dong. Apalagi kalau misalkan problemnya itu kurang dana. Ya kita juga harus support supaya bisa jadi role model, bisa jadi panutan buat anak-anak muda. Jadi anak-anak muda nggak cuman yang di Indonesia nggak cuman jago-jago Pak, bikin Pak, mohon maaf. status, tapi juga apalagi Ini nih. kamu ngapain di Meng situ? mau kemana sih? Lu kenapa? Saya takut ketiban gitu. Tasya gimana Jadi jadinya? intinya- Intinya Kita tuh harus dukung, masyarakat harus mendukung, pemerintah harus mendukung karena atlet-atlet muda yang berprestasi itu bisa menjadi panutan juga buat, Maksudnya buat dengan anak muda. uang Pak, mohon maaf. Ya. Mendukung itu sebenarnya ada ukurannya dan ada standarnya Nah, dan itu. ada yang menurut saya Ya. F1 itu sebuah industri. 90% industri, 10% olahraga. Jadi orang yang terjun di F1 itu Industri lebih itu daerah Karawang. itu modalnya sangat luar biasa. bisnis kalau itu. Atlet Banyak pembalap yang lebih hebat, mohon maaf. para layang. Hah? Dia terjun di F1, Pak. F1 kan balapan di darat, Pak. Maksudnya Neng, Meng, Neng, dia ini aku Terlibat, nggak terlibat. aku nggak nyumpain lo. Ini kalau sampai lampu ini terjun, awas lo. ini lampu Awas sampai kristal, lampu Meng. Di diterjun. atasnya tuh beton, jadi kamu nggak usah takut. Tenang aja. Di atasnya tuh beton. Jadi dia kemungkinan udah jatuh itu disiapkan. 1/1000. Iya. Emang Bapak yang ngerjain? Yakin banget. Ini hotel bintang 50, Meng. Iya. Hah? 5, banyak Ya. banget kan. Jadi nggak mungkin jatuh, Meng, kecuali nggak sengaja. Pak, saya kembali lagi loh, Ya. Pak. Udah. Karena Jadi butuh- kalau dananya berlebihan dan di luar kemampuan kita tidak boleh dipaksakan maksudnya kan. jangan. Karena lah bukan Rio olahraga itu sebenarnya dia akan lebih hebat lagi. Udah matangin di sebelumnya di mana? F2. Udah, hebatin di situ dulu. Sebenarnya harusnya gabung di FC supaya berlima. Go and tell all the song Pak. I need, wong kesen kenceng wong I need. Iya kan? Gabung di FC. Moga-moga dia bisa jadi juara. Itu kan filmnya itu itu Pak, Motor Gaden. Hah? Motor Gaden. Motor Meteor Garden. Meteor Garden, Motor Garden. Motor Garden. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. I can't get no. Never meant to do those things to you so bright, but I finally woke up. If you said that it's time you spoke up too. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali, kita masih membicarakan mengenai prestasi, gengsi, dan frustasi. Apakah memang perlu kita menggalang dana untuk atlet-atlet seperti Tristan dan juga Rio? Atau si dananya itu kita sumbangkan kepada keluarganya Salim Kancil misalnya, yang sudah berjuang untuk lingkungan hidup. Atau seperti apa? Atau enggak untuk olahraga yang lain seperti sepak bola misalnya. Kalau menurut Surya gimana? Ya Pak, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak. Saya Silakan. dari barisan anak nongkrong senang lihat perempuan atau disingkat ban selip. Oke, Ya. ban slip. Masalah Rio Haryanto ini Pak, emang ini fenomena yang sudah lama terjadi. di Dia kalau F1. malam bukan nggak bisa ngomong, Pak. Hah? Apa emang? Kan Surya udah tenggelam, Pak. Enggak dong, men. Beda Pak ini. Kan dia dari ban slip. Balik Silakan. lagi ke masalah Rio Haryanto, ini fenomena yang sudah lama. Di F1 itu disebut namanya pay driver. Pay Pay driver. driver atau orang-orang yang siap membayar kepada sebuah tim Tim ya. untuk bisa balapan di F1. Contohnya kayak dulu ada Michael Schumacher itu memulai Oh, dia karirnya dari juga pay awalnya driver. juga seperti itu ya. Betul, Niki Lauda, Alonso juga kayak gitu. Tapi untungnya ini Waktu di awal kan bukannya dia Benetton ya? Si Siapa? Schumacher. Schumacher memang dulu awalnya di Benetton. Main Jadi Benetton, dia ya. masuk, dia bayar, punya gelontoran dana segar yang banyak. Oh. Lalu berprestasi pula. Nah Ya. masuk ke Ferrari itu dia bawa sponsor. Nah, kalau udah dia berprestasi, Ya, si sponsor pun datang ya. Sponsor yang nempel sama dia. Nah masalah ini dan masalah kita sebagai warga Indonesia dan pemerintah memberi dukungan dana kepada si Rio Haryanto yang masih kurang sekitar 7 miliar euro. Ya. Atau sekitar kalau dirupiahkan 20. ya seniun-niun lah pokoknya. Hah, seniun-niun? Ya itu Enggak. banyak banget Pak, seniun-niun itu banyak banget. Sekitar 20-30 Ya,
M kalau nggak salah. Kalau dibayar dengan prestasi yang bagus. Setengah Iya. 9 Pak. Apa? Setengah 9. Setengah Apanya 9. setengah Bapak tadi bilang 20-30 lah. 20-30 itu maksudnya perkiraan. Bukan jamnya 20-30. Nah, dengan gelontoran dana yang banyak ini Pak, takutnya jadi hedon hidupnya. Kalau atlet kan kita lihat hidupnya banyak sekali Betul. kemewahan-kemewahan. Kalau dia sampai obesitas, coba Bapak Nggak bayangin. bisa berprestasi nanti. Gak bisa berprestasi, bukan hanya itu doang. Jangan mikirin hanya dunia. Kalau dia obesitas, terlalu berat, mati jadi setan, gak bisa terbang loh Pak. Karena keberatan. Mikir lu jauh amat. Lo coba kalau obesitas, lo jadi kuntilanak, gak bakal bisa terbang lo. Iya. Kalau saya sih gak berat masalah godaan itu Pak. Pembalap obesitas sih nggak muat di lubangnya Pak. Iya juga sih. Kan nyupir masuk lubang nih Pak. Iya betul. Bukan masuk kabin kalau saya lihat perhatiin. Iya bener. Ya. Makanya pembalap biasanya kecil-kecil. Siapa sih tuh Pak? Tua-tua sih tapi kecil-kecil. Siapa sih tuh? Maksudnya Badannya, fisiknya nggak gede-gede. iya nggak ada yang atlet yang seperti itu karena memang kan ada sesuai dengan si ininya. Nanti saya bisa ikut F1. Siapa yang ngomong dengan Anda? Ini kita lagi serius. Sabar Kang. Sabar. Bapak ikut F1, kulitnya pada copot ntar. Dia juga atlet Pak Denny. Oh atlet. Yang pernah mengharumkan nama bangsa. Oh atlet apa? Bangsa Jin. Ya. Kang Denny, Ya saya boleh nambahin? boleh. Tapi menurut saya ini lingkaran setan, Kang. Ah enggak dong. Supaya prestasi bagus, otomatis biaya latihannya juga harus ada kan? Iya. Biaya latihan yang tinggi menyebabkan prestasi yang tinggi, nanti akan mendatangkan sponsor yang tinggi. Iya. Sponsor yang tinggi akan dapat duit untuk bikin lagi latihan yang lebih bagus lagi, prestasi lebih bagus, sponsor lebih bagus, terusnya gitu. Bisa datang nih. Jadi awalnya itu memang Contoh. harus keluar budget dulu banyak untuk latihan. Kenapa Latihan enggak bagus, prestasi bagus, sponsor bagus, gitu. Saya pernah tuh Pak pakai ada- celana bolong Pak. Ah terus? Zaman dulu naik. Allahu naik bis, Akbar, Pak. Allahu Akbar. Udah buka. Kelebaran Pak ya. Kembali kita fokus pada Iya. Asik fokus. ke permasalahan kita tema hari ini. Yang di- Bagaimana kalau tidak itu dibantu atau disubsidi cabang olahraga yang punya prestasi Pak Denny. Atau calon misalnya. Calon apa? Maksudnya calon Calontong, prestasi. calontong. Bukan. Kok saya bawa-bawa? Kok saya dibawa-bawa? Kok bisa bawa-bawa? Pakai Seperti di. seperti cabang olahraga apakah yang akan Misalnya bulu mempunyai- tangkis. Bulu tangkis. Dibantu Pak perkenalkan juga. saya dari Perusahaan itu juga. Pak saya begitu- dari Diam! Perusahaan itu juga nggak malu-malu atau nggak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan dana untuk membantu cabang olahraga yang berprestasi Pak Denny. Jadi biasanya tuh seperti kayak Yonex itu dia ngasih uang, dia ada dana untuk yang namanya sponsor itu ke Indonesia dikasihnya berapa. Nah ada beberapa yang tidak mau ikut dengan yang namanya Indonesia, dengan programnya Indonesia dia perorangan. Nah akhirnya yang kayak begitu tuh kalau misalnya seperti yang Taufik Hidayat itu dia ngambil jadi dia perseorangan tanda tangannya juga pribadi. Langsung deh Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti bermain di luar negeri pun biayanya atas nama biaya pribadi tidak bersama dengan Makanya berprestasi pemerintahan. dulu kan. Iya berprestasi dulu. Prestasi pasti itu duit. Soalnya kalau dia ikut yang ada di sini Pak. Kadang-kadang dipotong Pak. Memang kan dipotong, memang itu kan karena masuknya kayak ke pelatnas berapa orang, tetapi semua orang jadi harus. Kemudian potongannya Pak. Nah kalau itu mungkin saya kurang tahu tuh. Bapak kurang ajar, saya kasih tahu nggak mau tahu. Maksudnya saya kurang tahu berapa potongan-potongannya begitu. Ya maksudnya ya besar lah gitu. Kalau Vega gimana menurut Vega? Oh ya kalau menurut saya Kang itu aduh nggak perlu deh Kang kayak gitu-gitu. Tapi saya perkenalkan dulu ya, Ya, nama silakan. saya ya. Saya dari Ikatan Pendukung Pemuda Alay dan Penjual Susu. Disingkat. Hidung palsu. Terima kasih. Kalau menurut saya Kang, mau balapan, mau bola itu olahraga-olahraga yang berbahaya. Mau ngapain diikutin apalagi didukung. Balapan nanti jatuh itu bahaya Kang. Gimana nasib orang tuanya kalau anaknya kenapa-napa kan? Saya mah kan ibu-ibu, saya nggak tahu apa-apa deh tentang olahraga. Tapi menurut saya itu olahraga yang berbahaya. Tapi olahraga sepak bola kan nggak terlalu berbahaya. Ujung-ujungnya berantem, rebut-rebutan bola. Ya Pak Denny main bolanya di tengah tol. Tuh. Makasih Ki. Jadi menurut saya itu kayak cuman buang-buang uang aja buat ngedukung Kang. Belum lagi kalau di balapan itu diajarkan untuk tikung menikung. Jelas-jelas dalam suatu hubungan tikung menikung itu dilarang Kang.
Betul. Jadi apa faedahnya? Gitulah Kang, saya sih nggak setuju kalau apalagi yang nominalnya besar. Sebenarnya sih kalau kayak atlet zaman dulu tanpa didukung mereka semua berprestasi. Seperti sebutin Ki, siapa Ki? Ya, Ki, emang lu sih Rudi Adiswarno. Itu tuang potong rambut Pak. Yang olahragawan itu. Hairstylist, salon. Yang olahragawan itu Rudi Hoirudin. Nah itu Pak. Rudi Herudin. Rudi Hartono, Itu. Itu mah. Nah itu. Lis Hartono ini. Main, Meng. Walaupun sama-sama dari Surabaya, Rudi Hartono. Rudi Hartono Jawa Tengah Pak. Lo Rudi Hartono tuh asalnya dari mana? Jawa Tengah Pak. Surabaya. Jawa Tengah, Surabaya. Ya, Jawa Timur. Surabaya Pak. Surabaya tuh Jawa Timur Pak. Iya. Yang ngomong begitu. Lah kok dipindah-pindah ke Jawa Tengah? Yang bilang Jawa Tengah siapa? Anda. Anda yang ngomong Jawa Tengah. Andi mungkin yang bicara Jawa Timur. Anda tadi bicara Jawa Tengah. Andukan sana Anda tuh. Jadi begitu Pak. Jadi tanpa istilahnya saya sepakat dengan saudara. Betul. Si Tapi kan nggak Bilang Saoda, jangan panggil Saoda. nggak selalu harusnya dana itu menjadi satu apa? Kendala. Maksudnya kendala. Karena kalau bagaimanapun juga kalau misalnya kita memang mau yang namanya mendukung dan mengharumkan nama bangsa itu memang harus ditanamkan terlebih dahulu ke dalam diri kita sendiri. jiwa nasionalisme. Betul Ya. Pak. Kayak atlet angkat besi Pak Denny. Dari Madura aja. Itu ngangkatin besi. Seberapapun beratnya itu besi, harga cocok angkat. Itu kan beda. Itu mah kiloan Itu beda lagi. Kiloan beda. Beda Pak. Malahan Kak, menurut saya sepak bola kita itu sudah mulai melangkah jauh. Seperti kayak waktu dulu zamannya Pak Lanyala itu sama Pak siapa satu lagi sebelum Pak Lanyala itu melakukan yang namanya naturalisasi. Jadi karena pengen Johan Pak. Iya Arifin Johan itu karena pengen juara diambillah pemain-pemain dari luar gitu untuk supaya menghasilkan menjadi juara. Padahal kalau misalnya Singapura menaturalisasi karena memang penduduknya dia sedikit. Tapi kalau di kita berapa juta